Iya, Pak. Saya mau bertanya mengenai yang INKP. Lihat di berita itu kan eh, INKP PKPU katanya gagal bayar hutang. Tapi nggak dijelaskan secara rincinya kan. Jadi saya cek beritanya di websitenya Bursa Efek. Ternyata utangnya itu hanya bukan utangnya sih maksudnya eh, dana yang dipermasalahkan sekitar 8 miliar dan lagi digugat. Makanya pas di portofolio itu ada tandanya gitu. Merah ya? Ya, MM ya M, tandanya. Special Notion, Moratorium. Murah, ya gitu. Tapi ternyata saya lihat itu nilainya kan sekitar 8 miliar. Dan INKP pun eh, menyampaikan bahwa sebenarnya CV terkait, CV yang menggugat itu juga punya utang ke INKP yang nilainya lebih besar daripada 8 miliar itu, sehingga INKP merasa nggak perlu membayar 8 miliar itu. Tapi kemarin agak sempat turun ya, apa itu benar itu karena kasus itu mempengaruhi eh, citranya INKP terhadap pasar gitu Pak. Ya, itu aja. Ya, gitu aja. Oke, saya jawab ya. Nah, jadi begini. Kebetulan INKP ini pun saya ada pegang juga. Dan betul dia ada PKPU, ya. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Intinya ada pihak ketiga, perusahaan, ya. Perusahaan ini menganggap bahwa INKP punya utang ke dia dan karena INKP tidak mau membayar, maka menggugat dia ke pengadilan, menggugat perusahaan ini harus pilot gitu. Hmm. Nah, sebenarnya begini. Jadi karena adanya gugatan tersebut, maka berdasarkan sistem dari Bursa Efek, di seluruh sekuritas ya ada tulisan special notion bahwa INKP ini lagi ada masalah utang dan kode sahamnya pun jadi merah dan itu kan otomatis kelihatan oleh semua orang, Pak. Bahwa ini, wah ini ada apa ini kok merah begini? Jadi ada kesan INKP ini kayak saham-saham gorengan yang nggak jelas gitu kan? Karena saham-saham gorengan-gorengan yang entah itu rugi, entah itu PKPU, ekuitasnya negatif segala macam, kan sama, ada merah juga, special nationnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya memang sistem dari Bursa Efek ini ya menurut saya harus sedikit diperbaiki ya, karena mereka tidak peduli dengan nilai gugatannya berapa, atau material atau tidak, dan apakah benar INKP ini bakal bangkrut atau tidak. Asal memang dari pengadilan belum ada putusan, entah itu yang memenangkan perusahaan yang menggugat INKP ini atau sebaliknya memenangkan INKP-nya, maka kodenya tetap akan merah itu di INKP tersebut. Sudah sistemnya seperti itu. Jadi entah itu INKP digugat berapa triliun atau sebaliknya cuma digugat 100.000 rupiah, tetap kodenya merah gitu. Nah ini kan sebenarnya jadi mispersepsi ya. Tapi ya orang tetap melihat ke situ. Karena otomatis kelihatan kan, begitu buka sekuritas langsung kelihatan warnanya merah gitu. Sedangkan belum tentu semua orang seperti Pak Felix yang meluangkan waktu untuk membaca detail kasusnya itu bagaimana. Tapi saya sudah baca detail kasusnya sebenarnya Pak. Saya ceritakan sedikit ya. Sebentar. Halo? Halo? Pak Teguh lagi ada meeting, nanti nyambung lagi ya. Mohon maaf. Oke, ya. Ada aja. Oke. Nah, Pak Felix kelihatan ya di sini ya. Ini ada keterbukaan informasi dari Indah Kiat ya. Jadi di sini dia ada memang betul lagi ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari CV Karya Putra Bersama, nah, KPB namanya. Dia mengajukan PKPU terhadap perseroan. Nilai utangnya adalah 8,8 miliar rupiah. Nah, jadi ceritanya INKP ini ada beli batu bara dari KPB ini, Karya Putra Bersama ini,
senilai berapa gitu ya. Dan ada sisa pembayaran yang belum dilunasi sebesar 8 miliar. Tapi karena KPB ini one prestasi ya. Di sini nih. Jadi one prestasi ini KPB ini gagal memenuhi kuantitas batu bara yang dipesan, maka dan seterusnya ya. Berdasarkan perjanjian tersebut ada denda yang harus dibayar oleh KPB terhadap INKP itu sebesar 5 miliar dan juga 23 miliar. Jadi totalnya itu sekitar 20. Jadi gini, dalam hal ini INKP menganggap bahwa justru KPB itu ada hutang ke INKP sebesar 29 miliar. Jadi betul INKP masih ada hutang ke KPB 8 miliar, tapi karena KPB juga ada hutang ke perusahaan sebesar 29 miliar, maka INKP menolak untuk membayar hutangnya yang sebesar 8 miliar tersebut. Justru dalam hal ini, ya, menurut manajemen KPB, maka dapat kami sampaikan bahwa mengingat utang CV KPB kepada perseroan lebih besar daripada piutang, seharusnya KPB yang bayar utang kepada perusahaan, bukan sebaliknya. Nah, jadi intinya gini sih Pak, INKP ini bisa nggak dia bayar 8 miliar itu? Ya bisa, duit kecil lah, perusahaan segede Gaban, ya kan, asetnya 137 triliun, masa iya dia nggak bisa bayar 8 miliar doang? Nah tapi kenapa dia harus bayar? Kalau menurut manajemen justru dalam hal ini KPB lah yang punya utang ke dia. Utangnya pun lebih besar, 29. Jadi KPB bayar dulu utangnya, baru nanti saya bayar sisa yang 8 juta itu, gitu, 8 miliar itu gitu kan. Nah kalau begini Pak, ya kemungkinan memang bakal panjang ini. Meskipun uang kecil tapi bakal panjang. Karena ya sama-sama ngotot gitu kan, tergantung nanti pengadilan memenangkan yang mana. Menurut saya begini, memang ada dua kemungkinan. Satu, pengadilan memenangkan KPB. Jadi INKP tetap harus bayar 8 miliar itu. Atau sebaliknya, pengadilan, kemungkinan nomor 2 ya, pengadilan memenangkan INKP, jadi INKP tidak perlu bayar 8 miliar tersebut. Tapi apapun endingnya, perusahaan tidak akan bangkrut. Ya tidak akan kan? Kalau dia harus bayar 8 miliar, apakah dia akan bangkrut? Ya enggak dong. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah khawatir. Cuman memang, balik lagi, karena sistem dari bursa efek, selama kasus ini belum selesai, selesai ini kan ya bisa dua kemungkinan tadi ya. Entah itu INKP menang, entah itu INKP kalah. Tapi intinya kalau belum selesai, ya kodenya akan merah terus. Kodenya akan merah terus. Orang akan terus melihat itu dan mungkin sahamnya juga jadi agak susah untuk naik gitu. Itu aja sih. Jadi lebih karena sistem, bukan karena masalah ininya besar ya. Menurut saya jadi mungkin kedepannya bursa harus lebih spesifik lagi dalam hal ini. Ya karena kalau begini caranya ini bisa dimanfaatkan oleh bandar-bandar saham Pak. Misalnya nih saya mau beli saham Astra nih, tapi pada harga murah gitu ya. Ya saya pakai aja perusahaan saya tuntut Astra Pilot gitu kan. Astra Pilot, berapa nilai tuntutannya? Nggak usah gede-gede, 100 juta aja. Tapi kita udah tuntut ke pengadilan segala macam. Nanti muncul itu, saham Astra jadi merah itu. Orang berpikir bahwa ini masalahnya serius segala macam. Padahal enggak, sahamnya anjlok. Nanti kita malah untung kita bisa beli sahamnya di harga bawah. Gitu Pak, jadi ini agak-agak bukan kesalahan ya, kurang sempurna aja sistem dari bursa efeknya, sehingga bikin sahamnya itu jadi nggak mana-mana. Tapi kan ya balik lagi ya, saya bukan orang bursa, saya juga hanya bisa kasih masukan, tapi tetap mereka yang menentukan sistemnya seperti itu. Jadi dalam hal ini, meskipun saya sendiri masih hold INKP, tapi kalau Anda berencana untuk beli lagi, saya belum menyarankan untuk saat ini. Harapan saya sih, ya ini masalah PKPU-nya ini di pengadilan nggak lama-lama lah. Cepetan beres aja gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya sampai kapan gitu selesainya gitu. Tapi kalau nanti udah beres ya udah, itunya hilang, special notion-nya hilang dan sahamnya mungkin baru akan naik lagi. Cukup Pak Felix?